Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan implementasi proses produksi pecel lele Mas Anto dengan ODO Manufacturing. Di sini anggota kelompok ada saya sendiri, Mariam Subahila. Di sebelah saya ada Bestana Lima. Lalu ada Ferli Tio, Dawar Putra, Muhammad Tegar, dan Muhammad Irsyad Akmal. Langsung saja ke latar belakang akan dibacakan oleh Pratama. Latar belakang. Di sini ada proses produksi. Proses produksi merupakan bagian penting dalam rantai bisnis yang mempengaruhi efisiensi, kualitas, dan profitabilitas suatu usaha. Dalam konteks usaha makanan seperti warung pecel lele Mas Anto, proses produksi tidak hanya melibatkan pengolahan bahan baku menjadi produk siap jual, tetapi juga mencakup manajemen stok, perencanaan kebutuhan bahan, dan pengelolaan waktu produksi. Optimalisasi proses ini menjadi kunci keberhasilan usaha untuk memenuhi kebutuhan pelanggan secara konsisten. Sistem informasi berbasis Enterprise Resource Planning atau yang kita sebut ERP seperti ODO menawarkan solusi komprehensif untuk mendukung manajemen produksi. Modul ODO Manufacturing misalnya memungkinkan pengelolaan proses produksi secara otomatis mulai dari perencanaan, eksekusi, hingga pelaporan. Penggunaan sistem ERP telah terbukti mampu meningkatkan efisiensi operasional dan mengurangi kesalahan manual dalam proses produksi. Sebagai contoh, menurut penelitian yang dilakukan oleh El Ragal dan Haddara pada tahun 2012, implementasi ERP memberikan dampak positif pada integrasi data dan pengambilan keputusan yang lebih baik dalam berbagai sektor industri. Oke, di sini ada rumusan masalah. Yang pertama di sini ada bagaimana implementasi aplikasi ODO Manufacturing dapat mengoptimalkan proses produksi. Yang kedua, apa dampak dari penggunaan aplikasi ODO Manufacturing terhadap efisiensi waktu, biaya, dan sumber dayanya. Yang ketiga, di sini ada bagaimana aplikasi ODO Manufacturing dapat membantu dalam pengelolaan bahan baku dan kualitasnya. Di sini ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian di sini ada menganalisis ODO Manufacturing dalam mengoptimalkan proses produksi pecel lele di Mas Anto. Yang kedua, untuk mengevaluasi dampak penggunaan aplikasi ODO Manufacturing terhadap efisiensi waktu, biaya, dan sumber daya dalam proses produksi pecel lele ini. Dan yang ketiga, tujuannya ada untuk menganalisis pengelolaan bahan baku dan meningkatkan kualitas produk dalam proses produksi pecel lele. Selanjutnya akan dibacakan oleh Desta. Lalu ada Enterprise Resource Planning. Sistem ERP merupakan sebuah konsep, teknik, ataupun metode guna mengintegrasikan seluruh departemen dan fungsi suatu perusahaan ke dalam suatu sistem otomasi ke seluruh proses bisnis guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi perusahaan yang dicerminkan oleh adanya suatu laporan keuangan yang akurat dan terukur. Menurut Romney dan Steinberg 2016, Enterprise Resource Planning adalah suatu sistem yang mengintegrasikan semua aspek aktivitas organisasi seperti akuntansi, keuangan, pemasaran, sumber daya manusia, manufaktur, dan manajemen persediaan ke dalam suatu sistem. Lalu ada ODO. ODO adalah sebuah aplikasi Enterprise Resource Planning atau ERP open source yang terdiri dari aplikasi Customer Relationship Management, e-commerce, keuangan, akuntansi, manufaktur, logistik, manajemen proyek, manajemen SDM, manajemen inventory, dan aplikasi-aplikasi lain yang esensial untuk menunjang operasional bisnis secara digital. Sumber daya manusia akan dibacakan oleh Irsyad. Untuk selanjutnya ada sumber daya manusia.
Dimulai dari pengertian SDM atau sumber daya manusia itu sendiri adalah salah satu konsep yang penting dalam dunia bisnis dan organisasi. SDM merujuk pada potensi, keterampilan, pengetahuan, dan keahlian yang dimiliki oleh individu atau kelompok yang menjadi bagian dari suatu entitas. Dalam konteks organisasi, SDM merupakan aset berharga yang dapat mempengaruhi keberhasilan dan kesuksesan perusahaan. Menurut Sony Sumarsono pada tahun 2003, mengartikan bahwa sumber daya manusia mempunyai beberapa pengertian, yaitu sumber daya manusia adalah usaha kerja yang bermanfaat bagi keberlangsungan produksi. Sedangkan makna yang kedua, sumber daya manusia merupakan kelompok manusia yang terdiri dari manusia yang memiliki kemampuan untuk memberikan jasa. Kemudian untuk yang kedua, ada manajemen SDM, ialah pengembangan sumber daya manusia yang berfungsi melakukan perencanaan sumber daya manusia, penerapan, perekrutan, pelatihan, pengembangan karir karyawan atau pegawai, serta melakukan inisiatif terhadap pengembangan organisasional sebuah organisasi atau perusahaan. Menurut Robert Wayne Gatwood, manajemen SDM adalah serangkaian kegiatan yang meliputi rekrutmen, seleksi, pelatihan, pengembangan, penghargaan, dan pemeliharaan sumber daya manusia di dalam organisasi agar mereka dapat berkontribusi secara optimal dalam mencapai tujuan organisasi. Itu adalah menurut pendapat Lespono pada tahun 2024. Oke, untuk selanjutnya ada analisis sistem berjalan. Pada Pecel Lele Mas Anto, ini adalah sebuah usaha kuliner yang hingga saat ini masih menggunakan sistem tradisional dalam menjalankan proses produksinya. Proses tersebut dilakukan secara manual, mulai dari pencatatan bahan baku, perencanaan produksi, hingga monitoring hasil produksi. Sistem manual ini menimbulkan beberapa kendala yang mempengaruhi efisiensi dan akurasi data. Pada penyelesaian produksi, prosesnya dilakukan berdasarkan pengalaman atau estimasi permintaan pelanggan tanpa adanya sistem terintegrasi untuk menghitung kebutuhan bahan baku. Akibatnya, perencanaan seringkali tidak akurat dan menyebabkan kelebihan atau kekurangan stok. Selain itu, proses produksi dijalankan secara manual tanpa dukungan sistem yang memadai, sehingga waktu produksi dan hasilnya tidak tercatat dengan baik. Oleh karena itu, diperlukan sistem baru berbasis teknologi seperti O2O manufacturing yang dapat memberikan solusi berupa pengelolaan stok bahan baku secara real-time. Perencanaan produksi otomatis berdasarkan data penjualan dan stok, pencatatan dan pemantauan proses produksi yang terintegrasi, serta laporan penjualan yang lengkap dan mudah diakses. Selanjutnya ada use case. Use case diagram adalah salah satu dari berbagai jenis diagram UML yang menggambarkan hubungan interaksi antara sistem dan aktor. Use case dapat mendeskripsikan tipe interaksi antara pengguna sistem dengan sistemnya. Di sini yang pertama adalah login. Setelah login, kita mengelola inventaris, lalu mengelola pengadaan bahan baku, lalu mengelola persiapan tampuk, mengelola produk, mengelola data pesanan, mengelola data pembayaran, lalu logout. Activity diagram akan dibacakan oleh Putra. Yang pertama adalah activity diagram utama. Pelanggan melakukan pemesanan, lalu admin memasukkan data pesanan ke sistem, lalu sistem mengecek bahan baku. Jika stoknya habis, admin akan memesan bahan baku. Jika stok cukup, akan mempersiapkan bahan baku, lalu pelanggan melakukan pembayaran. Setelah itu, sistem mengupdate laporan keuangan. Selanjutnya adalah aktivitas diagram login. Yang pertama adalah halaman login, lalu sistem menampilkan form login, lalu admin memasukkan username dan password. Jika salah akan kembali ke form login, jika benar akan menampilkan halaman utama. Selanjutnya adalah admin melakukan login sistem O2O, lalu memasukkan data produk, lalu sistem menerima data produk, lalu sistem melakukan pengecekan stok produk. Jika stoknya habis, admin akan melakukan pemesanan produk. Jika stok cukup, admin akan menyimpan data produk, lalu sistem mengupdate data produk yang telah disimpan. Selanjutnya adalah
diagram sequence. Diagram sequence adalah salah satu jenis diagram interaksi dalam UML yang digunakan untuk menggambarkan interaksi antara objek-objek dalam sebuah sistem secara terperinci. Pertama adalah admin melakukan open system ODO, akan masuk ke from produk, lalu add data produk, lalu dari from produk akan melakukan get data produk, yang akan masuk ke dalam kontrol produk, lalu mencek validasi, akan menampilkan notifikasi stok habis atau notifikasi stok ready, lalu akan melakukan cek koneksi melalui data produk dan melakukan save data produk. Lalu kesimpulan akan dibacakan oleh Tio. Kesimpulan, implementasi proses produksi pecel lele Mas Santo menggunakan Odo Manufacturing telah memberikan dampak positif terhadap efisiensi dan pengelolaan operasional bisnis. Dengan menggunakan modul ODO Manufacturing, proses produksi dapat diotomatisasi mulai dari perencanaan bahan baku, pencatatan proses produksi, hingga monitoring hasil produksi. Hal ini membantu meningkatkan akurasi data, mengurangi risiko human error, dan mempercepat pengambilan keputusan. Selain itu, integrasi data dalam satu platform memungkinkan pengusaha untuk lebih mudah memantau ketersediaan bahan baku, jadwal produksi, dan kualitas produk. Dengan demikian, implementasi ini tidak hanya mendukung kelancaran operasional, tetapi juga menciptakan peluang untuk meningkatkan skala bisnis di masa depan. Keberhasilan penerapan ODO Manufacturing menunjukkan bahwa teknologi dapat menjadi solusi efektif dalam mendukung industri makanan dan minuman untuk beradaptasi dengan kebutuhan pasar yang dinamis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 mempresentasikan video Odo ERP dengan modul manufacturing. Jadi yang pertama kita melakukan login dulu di website ODO-nya. Login menggunakan email yang sudah didaftarkan di awal. Lalu dihubungkan. Nah, di modul manufacturing ini yang pertama ada diskus, terus dashboard, inventory, manufacturing, software, barcode, employees, apps, sama setting. Nah, yang pertama kita harus ke inventory dulu. Nah, di inventory ini kita harus membuat produk. Nah, yang dimana ini ada seperti kayak ayam, terus ada kerupuk udang, nasi putih. Cara pembuatannya itu bisa seperti ini. Nah, ini memasukkan nama produk, misalnya produk apa. Nah, ini sales atau purchase ini, kalau sales ini untuk dijual, tapi kalau purchase ini ibaratnya kayak barang mentah, barang mentahnya. Jadi ini dibeli, kita hasil beli. Kalau sales ini untuk dijual. Nah, ini sales price ini itu harga jualnya. Nah, itu kalau cost-nya ini itu harga modal awal kita beli barang. Nah, terus ke sini. Setelah itu Manufacturing. Setelah itu kita masuk ke manufacturing. Nah, nanti seperti ada di sini, sama seperti tadi ya, ada di sini produk-produknya yang kita udah bikin, contohnya gitu. Terus kalau di sini lagi di manufacturing itu ada build of material. Nah, kalau build of material itu gimana cara kita membuat pecel ayam, dan di dalam pecel ayam itu ada apa aja sih, gimana cara pembuatannya. Ya, yang pertama ini ada ayam goreng, nasi putih, lalapan, sambal. Caranya bikin build of material itu kayak gini. Di sini kita bisa tambahkan ayam, terus kita di add line ini paling bawah kita bisa menambahkan produk-produk bahan-bahannya apa aja yang bisa dibuat untuk menjadi produk pecel ayam tadi. Nah, jadinya tuh seperti ini karena kita sudah membuat gimana ya? Nah,
Saya udah membuat mie pecel ayam, ya kan. Pecel ayam tuh ada yang goreng, nasi putih, lalapan, sambal. Terus kalau lele tuh nih ada lele, nasi putih, lalapan, sambal. Oke. Kalau operasionnya paling manufacturing order aja, manufacturing order. Ini untuk pesan kita ingin membuat pecel ayam pesanan. Pesanan pecel ayam ini untuk yang mau dipesan, kita tinggal tulis aja di sini, misalkan ayam bakar. Nah, ini karena tadi kita udah bikin bills of material, jadi otomatis di bawah udah ada bahan-bahan yang dibutuhkan buat bikin ayam bakar. Terus langsung aja kita, kok nggak ada ini sih? Oh ini, kita confirm ya guys di atas. Terus di produce all. Kalau sudah itu nanti bakal masuk ke bagian manufacturing order yang udah jadinya. Terus kalau misalkan mau di cancel, kita ke operation, terus kita ke unbuild order. Kita new, terus kita masukin yang mau di unbuild. Misalkan nih ayam bakar yang tadi. Terus kita pencet unbuild di sini. Nah, itu otomatis udah ke cancel pesanan yang tadi. Terus di sini ada juga employee itu buat kita yang karyawan yang bekerja di Jadi Pecel Lele Mas Anto. Terus di sini ada dashboard. nah, di dashboard ini ya bisa melihat seperti analisanya sih. Nah, seperti ini aja. Terus kalau ada reportingnya itu kita harus masuk ke inventory. Nah, di sini kita bisa melihat reportingnya. Ini ada Ini stok. makanan, ya, Stok yang kita punya. stok yang kita punya, terus moving story, ya, makanan apa aja yang udah dijual dan terjual, pompa analis. Nah, ini pendapatan kita bulan November dan Desember seperti ini. Terus kalau oh, Ini Mas. Udah. Chartnya mana? Chartnya di mana sih? Udah tadi kan yang di nanti kita cut ya guys. cuma ini tuh ada kata-kata. Kita di-cut aja. Nyari lagi nyari. Bukan ini, Cok. Mana ya? Ini. Iya. Nah, di sini ada chart yang paling sering terjual. Nih. Terus ini apa? Oh, ini apa? Ini apa sih pendapatan? Atau yang paling sering Jadi terjual? permintaan. Yang paling diminati gitu. Ini ada Persenan. ya. Ini yang paling diminati dalam bentuk persenannya. Udah. Ini kumulatifnya, ini descendingnya, dan ini ascendingnya. Sekian dari presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.